Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih Jemaat GSJA Peniel serta GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Bertemu kembali dengan saya pada saat ini dalam program Mimbar Gemar edisi tanggal 24 Agustus tahun 2022. Marilah kita sama-sama saling belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Kitab Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Dan saya akan membacakan untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin sekarang, juga aku akan bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebujukan muncul di antara anak-anak manusia. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun yang sia-sia, yang keji, mungkin menghina orang miskin yang berteriak kepada Allah, namun penghinaan mereka itu sama sekali tiada dasarnya, seperti kesombongan mereka. Yang benar adalah bahwa Allah sungguh mengetahui penindasan yang terjadi atas orang-orang beriman. Pada waktu yang tepat, Ia akan campur tangan untuk membawa mereka ke dalam keamanan. Perak dimurnikan dalam dapur peleburan. Citra ini adalah suatu ilustrasi yang tepat sekali mengenai kesucian, nilai dan penerapan firman Allah terhadap kebutuhan dunia dinyatakan secara cepat dan dipelihara selamanya. Di tempat yang lain, dalam perjanjian lama, proses pemurnian ini hampir senantiasa dikenakan pada anak-anak Allah yang dibersihkan dalam dapur peleburan. Penderitaan dibandingkan dengan kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang ketiga. Demikian dibacakan. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Adalah kepercayaan yang pasti firman Allah yang telah disoraki begitu hangat, kini menjadi milik bagi hati yang tawakal. Karena Allah itu baik hati, firman-Nya itu benar, maka Ia dapat dipercayai untuk menjaga orang benar. Walaupun kemana-mana di sekitar Dia tak ada yang melihat kecuali orang-orang fasik dan kebusukan mereka.
Mazmur ini melukiskan suatu masa bila kegiatan orang fasik, orang jahat, sangat didasarkan oleh mereka yang berserah kepada Allah dan kebenarannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti dalam ayat yang ke-8, Allah akan menjaga umatnya. Demikian juga Allah akan berjalan di depannya. Dalam Ulangan pasal 31 ayat 38 dibacakan demikian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikian dikatakan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan kasih Tuhan adalah hal yang indah. Tuhan berfirman, jangan takut. Itulah janji Tuhan. Dua hal ini adalah janji yang diberikan Tuhan pada Yosua dan bangsa Israel, juga buat kita orang yang percaya kepadanya. Janji Tuhan, jangan takut dan jangan khawatir, karena Tuhan akan menyertai meski dalam keadaan sulit yang kita hadapi. Tuhan berjanji, jangan takut, sebab Tuhan tidak akan membiarkan, bahkan meninggalkan engkau. Takut dan patah hati, meskipun dalam kesendirian. Walau kita merasa bahwa kita tidak akan mampu melewati badai hidup, serta masalah yang tak kunjung berhenti. Karena tak ada yang peduli, dan merasa tanpa teman, tanpa kawan, tanpa sahabat, tanpa saudara. Tapi ingatlah bahwa masih ada satu pribadi yang sejati, yang tak pernah meninggalkan kita, yang telah berjanji akan setia menyertai kita, dan tidak akan membiarkan engkau dan tak pernah meninggalkan engkau. Ia bahkan akan menyertai engkau dan bahkan akan berjalan di depanmu pada saat engkau menghadapi musuh maupun tantangan. Ia, Tuhan, akan berjalan di depanmu ketika ancaman melanda, bahkan ketika pandemi mengamuk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan tetap, bahwa janji Tuhan akan selalu datang tepat pada waktunya. Janji Tuhan akan selalu menyertai dalam kehidupan kita, meski dalam kesendirian, dan kita tak sanggup melewati masalah. Tuhan tetaplah penjaga kita. Tuhanlah pelindung kita. Yakini janji Tuhan, percaya akan penyertaannya bagi kita orang yang berharap kepadanya. Sebagai pengikut Kristus, hidup bukan karena dan di mana kita berjalan, tapi dengan siapa kita berjalan melewati persoalan hidup. Karena kita berjalan bersama Kristus Tuhan, itulah yang penting. Karena Tuhan berjanji akan menyertai setiap langkah perjalanan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita hidup berjalan bersama Tuhan,
Tuhan akan menyertai setiap langkah kita, bahkan ketika kita mengalami kesulitan. Hanya kadang kitanya yang tidak menyadari bahwa Tuhan itu selalu ada di samping kita. Atau mungkin justru kita mengesampingkan Tuhan, sehingga beban kita terasa berat, sampai-sampai kita tidak mampu menanggungnya lalu putus asa. Oleh sebab itu, yakinilah janji Tuhan itu yang selalu menyertai kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebetulnya banyak sekali pergumulan maupun ujian yang seharusnya kita lalui. Tapi karena Tuhan tahu bahwa kita pasti tidak akan sanggup melewatinya, maka Tuhan telah lebih dahulu menolong menyelesaikan persoalan kita itu. Atau kalaupun kita harus melewati ujian, maka Tuhan pasti akan memberikan kuasa yang memampukan kita agar dapat melewati masalah itu. Saat kita berjalan bersama Kristus adalah hal yang indah. Tapi kalau kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, maka pasti tidak akan kuat. Tapi saat kita hidup berjalan bersama Tuhan, pasti ada penyertaan, perlindungan, serta pertolongan yang akan mendukung setiap langkah kita. Bahkan Yesus selalu menyediakan mukjizat. Berjalan bersama Yesus itulah tanda terbaik bahwa perlindungan Tuhan ada di depan kita, karena Kristus telah lebih dahulu melewati dan mengalahkan masalah itu. Oleh sebab itu, sekali lagi firman Tuhan mengingatkan agar kita tetap berharap pada Yesus, tetap yakin pada kuasa Yesus, tetap percaya ada kasih Yesus, dan tetap setia mengikut Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjalan bersama Yesus ini adalah hal yang terbaik, karena Yesus selalu menyediakan pertolongan. Mengapa begitu? Karena tangan kasih Tuhan Yesus Kristus selalu menolong kita. Coba kita lihat waktu Yesus berjalan di muka bumi ini, Ia selalu memberikan pertolongan pada orang-orang yang kesusahan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, juga melepaskan orang-orang yang terikat oleh kuasa roh jahat, menguatkan hati yang lemah. Oleh sebab itu, mari kita melihat ke belakang kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu menolong kita, memberkati kita, memelihara kehidupan kita. Atau mungkin adakah di antara Bapak, Ibu, Saudara yang tidak pernah merasakan pertolongan Tuhan? Tuhan sudah menolong kita di masa lalu, dan pasti Tuhan akan menolong kita di saat ini dan menolong di masa yang akan datang. Meski mungkin dengan cara yang berbeda-beda, tetapi pasti yakinilah hal itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus
akan janji-Mu bahwa Engkau akan selalu menolong, menyertai, dan memimpin hidup kami. Ajar kami untuk senantiasa yakin akan janji Tuhan, percaya bahwa Tuhan sendirilah yang menolong kami. Terima kasih Bapa. Pimpin hidup kami senantiasa di dalam kehidupan kami yang sulit, dan jangan sampai kami menoleh ke kanan ke kiri kepada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat bergemar, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.